Hujan, nggak usah sekolah deh. Abang nggak inget laguku ya? Lagu? Hei, Sinopal, jangan menyerah. Ayo sekolah, jangan menyerah. Karena hujan aja, bawa payungnya, pakai sweaternya, plastikin tasnya. Jangan lupa doa. Shalalala, ya ya kodat. Shalalala, ya ya kodat. Shalalala, ya ya kodat. Jangan menyerah. Assalamualaikum Umi, selamat pagi, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Alim. Alhamdulillah sehat. Pak Alim bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Umi. Baik Umi, seperti yang kemarin saya sampaikan pada Umi, beberapa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktik kegiatan supervisi. Kegiatan ini bukan bertujuan untuk menilai atau memberi label pada Umi, melainkan untuk membantu Umi meningkatkan dan memaksimalkan potensi yang Umi miliki. Nah, sesuai dengan janji yang telah kita sepakati, hari ini kan jadwalnya melakukan tahapan praobservasi Umi. Ya. Apakah Umi sudah siap? Ya, Alhamdulillah Umi sehat. Siap Pak Alim? Ya. Baik Umi, apa nih harapan Umi yang akan kita dapatkan pada percakapan kita pada pagi hari ini? Harapannya itu ya Pak Alim, semoga dengan melakukan tahapan praobservasi ini semakin nih memantapkan perencanaan Umi untuk rancangan pembelajaran yang akan Umi bawakan besok. Oke, baik Umi. Untuk rencananya besok nih Umi, Ya. mau menampilkan materi pelajaran apa nih Umi? Ya, rencananya sih besok Umi rencananya mau mengangkat pembelajaran seni budaya, yaitu pada materi menarikan tari kreasi sesuai dengan konsep teknik dan prosedurnya. Oke Umi. Terkait dengan materi ini Umi, tentu kan ada tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Umi angkat? Ya, tujuannya itu di sini siswa mampu mengidentifikasi bentuk tari kreasi setelah mengamati daripada tayangan video yang akan ditampilkan nanti. Oke Umi, baik. Berarti tentang tari kreasi Umi ya. Iya. Jadi menurut Umi apa nih ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang ingin Umi lakukan tersebut? Ya, untuk ukurannya ini Pak Alim, Umi menganggap bahwa keberhasilan dari pembelajaran tersebut tentu berhasil apabila tujuan pembelajaran tersebut tercapai dan murid mampu mengidentifikasikan daripada bentuk tari kreasi tersebut, baik itu tari dalam bentuk gerak maknawi maupun tari dalam bentuk gerak murni. Oke, baik Umi. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang telah Umi sampaikan tadi, Iya. apa saja hal yang ingin Umi kembangkan? Iya. Untuk pengembangannya nanti Pak Alim, Umi ingin meningkatkan kemampuan apresiasi siswa, yaitu kemampuan siswa untuk bisa menentukan di mana mereka bisa berkreasi dengan menarikan tari yang berdasarkan gerak maknawi maupun tari yang berdasarkan gerak diambil dari gerak murni. Baik Umi, ini berkaitan dengan persiapan. Iya. Umi, apa saja hal yang telah Umi persiapkan? Ya, untuk persiapannya Umi sudah menyiapkan dalam bentuk RPP-nya Pak Alim, terus juga ada medianya, juga ada LKPD-nya nih yang nanti mungkin menuntun anak dalam membuat tugasnya. Ya, itu Pak Alim. Baik Umi, untuk strategi Umi, Iya. apa yang rencananya strategi yang akan Umi terapkan di dalam pembelajaran besok? Ya, untuk strategi mungkin ini Pak Ali rencananya Umi menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang pernah kita sampaikan dulu, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya itu bersama Pak Alim ya. Jadi nanti mungkin Umi akan memberikan beberapa macam tayangan video lah yang nanti sesuai dengan tingkat kesiapan murid. Nah, mereka akan Umi kelompokkan sesuai dengan
yang telah Umi petakan berdasarkan Oh, iya, hasil iya. pretestnya kemarin. Iya, Nah, iya. kemudian setelah itu mungkin Umi akan memberikan bimbingan terhadap dalam proses pembelajarannya. Nah, mungkin dalam hal ini akan nampak nanti di mana minat siswa, baik itu mungkin apakah dia lari nanti ke konten yang mungkin Pak Alim atau mungkin kepada prosesnya. Nah, dalam hal ini mungkin nanti kita terapkan juga bagaimana kalau bisa ada yang lagi itu kita buatkan dalam tutor sebaya. Oh iya iya iya. Iya. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan Umi ya, strategi yang akan Umi pakai itu pengelompokan murid berdasarkan kesiapan belajarannya dan memberikan diferensiasi konten, proses dan produknya Umi ya. Nah, benar betul itu Pak Alim. Kemudian Umi, Iya. setelah persiapan yang telah Umi susun, Umi rencanakan, apa nih yang masih menjadi kekhawatiran bagi Umi? Ya, mungkin kekhawatirannya ini yang mungkin agak membudaya nih ya Pak Alim ya. Ke masalah manajemen waktunya ya, karena berdasarkan pengalaman yang sering lakukan atau dialami ini anak-anak ini kan sering teledor masalah waktu Pak Alim ya. Tahu aja lah Pak Alim nih mas, anak-anak kan suka datang terlambat apalagi ada perubahan jam itu. Oh iya, berarti karena dia Umi masuk nih jam ketiganya, makanya terjadi di saat terjadi pergantian jam pembelajaran, terjadi keteledoran dengan anak hidungnya. Jadi Umi, lalu bagaimana rencana Umi untuk meminimalisir supaya tidak terjadi keteledoran Umi? Ya, mungkin masalah waktu kita kan udah sesuai nih dengan yang jadwal dari sekolah ya Pak. Jadi tidak mungkin juga Umi harus menunggu anak pulang dulu baru munasih. Jadi untuk mengantisipasi keteledoran ini mungkin Umi membuat anak untuk tertarik atau fokus dulu dengan ice breaking Pak. Jadi dengan waktu yang teledor tadi mungkin dibawakan dulu dengan apa yang sudah ada di kelas dengan ice breaking itu, nanti kalau yang terlambat ya bisa menyesuaikan. Oke, jadi memberikan ice breaking di awal pembelajaran seperti itu ya, untuk menarik minat anak seperti itu. Jadi dari persiapan yang telah Umi lakukan, apa dan siapa nih yang Umi butuhkan untuk membantu seperti itu? Ya, mungkin karena ini Umi di lokal bersama anak-anak ya Pak Alim ya. Jadi kebutuhan bantuan yang paling esensial yang dibutuhkan adalah dari murid. Oh iya. Kenapa? Adanya kolaborasi yang tepat antara anak dan guru, murid dan guru. Jadi mungkin akan mempercepat atau menyampaikan proses tujuan akan semakin sampai Pak Ali. Jadi yang inginkan itu ya siswanya itulah bisa kerjasama gitu. Jadi kerjasama antara anak dengan gurunya yang untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Iya, ada aja mereka mendukung nanti Pak Alim, itu sudah suatu proses yang luar biasa buat Umi. Oke Umi. Jadi kira-kira nih Umi, kapan nih untuk pelaksanaannya nih? Ya, kayaknya besok aja Pak Alim, karena kan besok itu ada jam 1-2 di jam 3-4 di kelas IPA 2. Ya, di situ aja mungkin Pak Alim. Oke, jadi rencananya besok ya Umi kita akan melakukan yang observasi Umi ya. Iya Pak Alim. Oke, Umi, apa nih yang kira-kira bisa Umi ambil kesimpulan nih dari kita melakukan observasi ini? Ya, untuk kesimpulannya Pak, Umi rasa untuk peningkatan apresiasi anak buat besok mungkin dengan pembelajaran melalui berdiferensiasi ya. Susah kali ngomongnya loh Pak Ali. Pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin dalam berupa produk kontennya. Ya mungkin ini disesuaikan dengan kemampuan anak, ya, menggali daripada materi yang melalui tayang video. Nah setelah itu diferensiasi proses, berarti ini ada mereka dalam beberapa kelompok. Ya, terus nanti dalam bentuk diferensiasi produk, berarti anak yang mendapatkan dari hasil lot rencana ini pakai lot tes itu, itulah mungkin apakah mereka dapat dalam konsep, apakah mereka dapat dalam bentuk menampilkan merah, sesuai dengan produk yang hasilnya Pak Ali. Oke. Baik Umi, saya sudah nggak sabar nih Umi, pengen lihat praktek rencana yang akan Umi lakukan pada tahap observasi besok. Mudah-mudahan kegiatan observasi kita besok akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala ya. Amin. Terima kasih betul Pak Ali. Oke, makasih Umi. Terima kasih Pak Ali. Ini juga Umi masih ada pelajaran lagi anak tinggal tadi Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas
tewas pula. Kenapa sama-sama mati pula dia? Latihan seluruhnya. Siap, gerak. Kepada Bapak Guru. Hormat, gerak. 3, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kerajaan Buddha, dan sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Materi kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu, ada yang bisa menyampaikan? Oh ya, silakan, Bang. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah identifikasi masuknya Islam ke Indonesia. Oke, terima kasih, Randy. Tepuk tangan. Sangat tepat sekali yang disampaikan oleh temannya, bahwa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi tentang bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Oke, sebelum kita memasuki materi, akan kita bahas nanti secara diskusi kelompok. Dan sebelum diskusi kelompok, silakan disaksikan video pembelajaran terkait dengan materi kita, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Nanti diskusi kita tentang materi masuknya Islam ke Indonesia. Silakan disaksikan tampilan video kita. Oke, setelah menyaksikan video pembelajarannya, sekarang kita akan membahas secara diskusi kelompok. Silakan dibahas di kelompok masing-masing yang telah kita bagikan. Silakan didiskusikan. Baik,
menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan yang ingin tampil dan menyampaikan diskusi kelompoknya mulai dari mana? Oke, silakan kepada kelompok 1. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu hasil diskusi kami yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan, pernikahan, dan perdagangan. Sekian dari hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Baik, kepada kelompok yang lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan kepada kelompok 3. Saya akan menyampaikan jawaban dari kelompok 1 yaitu melalui jalur pendidikan. Baik, setelah selesai diskusi kelompok, sekarang untuk menantikan hasil dari diskusi kelompok. Silakan kepada kelompok siapa yang akan tampil duluan? Oke, silakan kepada kelompok 4. Baik, saya Insa Pukada kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan, melalui pernikahan, dan melalui pendidikan. Terima kasih. Oke, demikian pemaparan dari hasil diskusi kelompok 4. Kepada kelompok yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, kepada Supriyadi, silakan. Bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia, Pak? Oke, tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang ingin memberikan jawabannya? Saya, Pak. Ya, silakan Supriyadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dengan cara melalui pendidikan, perdagangan, dan pernikahan. Oke, Sekian, terima kasih. berikan plus kepada temannya. Demikian jawaban dari kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok yang lain? Silakan kepada kelompok 3. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 1, yaitu melalui politik dan melalui kerajaan. Oke, berikan plus kepada temannya. Demikianlah diskusi kita pada pagi hari ini. Setelah selesai penampilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, sekarang kita masuk ke penutup pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Inti dari materi pembelajaran kita atau kesimpulannya, ada yang bisa menyampaikan apa kesimpulan kita? Oke, silakan kepada kelompok 2. Kesimpulan yang dapat diambil pada pagi hari ini bahwasanya Islam masuk ke beberapa jalur, misalnya perdagangan, politik, pernikahan, pendidikan. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada Baik, setelah selesai diskusi kelompok, sekarang untuk menantikan hasil dari diskusi kelompok. Silakan kepada kelompok siapa yang akan tampil duluan? Oke, silakan kepada kelompok 4. Baik, saya Insa Pukada kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan, melalui pernikahan, dan melalui pendidikan. Terima kasih. Oke, demikian pemaparan dari hasil diskusi kelompok 4. Kepada kelompok yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, kepada Supriyadi, silakan. Bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia, Pak? Oke, tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang ingin memberikan jawabannya? Saya, Pak. Ya, silakan Supriyadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dengan cara melalui
pendidikan, perdagangan, dan pernikahan. Oke, Sekian, terima kasih. berikan aplaus kepada temannya. Demikian jawaban dari kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok yang lain? Silakan kepada kelompok 3. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 1, yaitu melalui politik dan melalui kerajaan. Oke. Berikan aplaus kepada temannya. Demikianlah diskusi kita pada pagi hari ini. Setelah selesai penampilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, sekarang kita masuk ke penutup pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Inti dari materi pembelajaran kita atau kesimpulannya, ada yang bisa menyampaikan apa kesimpulan kita? Oke, silakan kepada kelompok 2. Kesimpulan yang dapat diambil pada pagi hari ini bahwasanya Islam masuk beberapa jalur, misalnya perdagangan, politik, pernikahan, pendidikan. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada teman-teman. Baik, Bapak akan memberikan penguatan. Benar sekali yang disampaikan temannya, bahwa kesimpulan yang dapat kita tarik dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Di antaranya ada yang lewat perdagangan atau kaum saudagar. Kemudian ada yang jalur pernikahan. Setelah itu ada yang lewat jalur pendidikan atau pendirian beberapa pondok pesantren, dan masih banyak lagi yang lainnya. Demikian pertemuan kita pagi hari ini, dan pertemuan kita berikutnya yaitu tentang berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Itu adalah materi kita berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita akhiri, kepada ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Latihan semuanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. 3, gerak. Hamdalah. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Iya. pagi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali. Alhamdulillah sehat. Pak Ali, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini. Oke Umi, kita kan telah melaksanakan rangkaian berbagai macam kegiatan seperti hari ini, yang pada tahap pra-observasi, kemudian observasi. Gimana nih perasaannya Umi setelah melewati 2 tahap seperti ada ini? Ya, alhamdulillah Pak Ali, setelah melewati yang kemarin sedikit legal gitu ya Pak Ali, tapi ada kurang puasnya juga sih. Oke Umi, kalau boleh tahu nih Umi, apa nih yang masih belum puas gitu, yang masih kurang puas nih Umi? Ya, itu kan waktu kemarin pas pembelajaran itu kan masih ada nih anak kita yang belum begitu fokus penuh kepada pembelajaran itu. Dan maklumlah Pak Alim, namanya juga anak-anak gitu. Oh iya. Nah, sesuai dengan janji yang telah kita sepakati ini nih. Iya. Hari ini kan kita melakukan tahapan pasca observasi nih. Gimana nih? Siap nih? Ya, insya Allah siap Pak Alim. Oke.
Kalau boleh tahu nih Umi, apa harapan dari tujuan Umi yang akan kita capai dari percakapan kita pagi hari ini? Ya, untuk harapannya ya Pak Alim ya, semoga dengan melakukan tahapan pasca observasi ini ya dapatlah membantu Umi dalam merefleksi pembelajaran yang kemarin yang telah kita lakukan, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya agar dapat lebih maksimal lagi gitu Pak. Baik, nah Umi masih ingatkan Umi tentang area pengembangan pembelajaran yang Umi sampaikan kemarin pada tahap pra observasi Umi, masih ingatkan Umi? Ya masih. Oke, untuk pengembangannya itu Pak Aslim, yaitu mungkin pada peningkatan kemampuan murid dalam berapresiasi tari kreasi, yaitu meningkatkan kemampuan murid dalam mengidentifikasi tari kreasi dalam bentuk tari yang berbentuk maknawi dan gerak yang berbentuk murni. Nah, mungkin dalam hal ini bagaimana murid bisa mempraktekkannya kembali ketika setelah menyaksikan tayangan video tersebut. Nah Umi, berdasarkan pengembangan Umi ini, kira-kira apa saja yang sudah Umi persiapkan, sudah Umi lakukan untuk mencapainya itu? Untuk peningkatannya ini mungkin pada peningkatan kemampuan ya Pak Alim, ya, peningkatan kemampuan murid itu alhamdulillah itu mereka dalam berapresiasi murid sudah dapat luang waktu gitu, sehingga ketika mereka mengekspresikannya kembali sesuai dengan kemampuan awalnya, dan kemudian juga mereka anak-anak ini juga sudah mampu bergerak dengan tari kreasi tersebut ya, melalui itu gerakan yang sudah dalam bentuk gerak yang maknawi maupun dalam bentuk gerak yang murni. Dan begitu juga ketika mereka mempresentasikannya dalam bentuk presentasi ya dengan acuan LKPD tadi berdasarkan tayangan video yang sudah disaksikan mereka. Gitu Pak Ali. Oke Umi, jadi tentang yang mendeskripsikan tari kreasi kemarin ya Umi ya. Jadi Umi, baik Umi, sesuai dengan hasil observasi saya Umi, terlihat kemarin Umi yang kita observasi terlihat Umi sudah melakukan kegiatan berbagai macam kegiatan yang menjadi indikator tentang pencapaian area pengembangan yang Umi sampaikan pada saat observasi kemarin kan udah Umi sampaikan tuh apa-apa saja indikator pencapaiannya di saat pra kemarin dan sudah tercapai. Misalnya yang saya lihat nih Umi, yang pertama tentang pengembangan kompetensi dari di observasi kemarin, Alim lihat Umi sudah mengembangkannya, sudah terlihat di sana tentang mempresentasikan tentang tari kreasi pada kegiatan memfasilitasi murid untuk mengolah gerak tari kreasi yang menjadi tujuan pembelajaran ini. Kemudian yang kedua tentang memahami isi daripada tari kreasi itu, mempraktikkannya juga sudah terlihat dari sana. Penyampaiannya sudah terlihat yang Umi sampaikan juga kemarin nih di saat observasi kan, di saat Alim tanyakan tentang bahan-bahan pendukung kan ada Umi sampaikan ada LKPD. Alhamdulillah di saat observasi kemarin terlihat tentang kegiatan pemberian kesempatan pada anak-anak, terhadap anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang Umi berikan di LKPD, kemudian melakukan juga pendampingan bagi murid dalam menjawab LKPD. Jadi hasil pengamatan video tersebut juga menjawab tentang LKPD yang Umi berikan. Nah sekarang Umi, kira-kira nih Umi,
dari yang telah Umi sampaikan, apalagi nih kompetensi yang ingin Umi kembangkan? Ya, rencananya nih untuk pengembangan selanjutnya bagaimana kegiatan pembelajaran ini lebih fokus lagi Pak Alim. Berarti pengembangannya berupa peningkatan kemampuan siswa melaksanakan gerakan daripada tari tersebut. Jadi dari materi yang sudah mereka saksikan melalui tayang video, kita ingin hasilnya itu lebih maksimal lagi, serta nanti anak pun bisa menginformasikannya kembali bersesuai dengan tayangan video tersebut. Kemudian nanti mereka bisa juga mengembangkannya kepada temannya yang lain. Ya, artinya pengembangannya itu bukan hanya di kelompoknya, tapi bagaimana mengembangkan atau memperlihatkannya lagi kepada kelompok yang lain. Itu Pak. Oke. Jadi Umi, ini dalam tahap pengenalan, pembelajaran supaya menjadi lebih maksimal ini. Lalu pada percakapan kita pada pagi hari ini, Umi, apa yang Umi bisa simpulkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Ya, secara kesimpulannya dari rangkaian kegiatan yang sudah didapat gitu ya Pak Alim, saya sangat berterima kasih sekali nih karena Pak Alim sudah mengajak untuk berkolaborasi sehingga Umi secara pribadi nih bisa mendapatkan ilmu baru lah gitu ya. Selama ini mungkin seperti pembelajaran yang mengaktifkan murid itu belum tersentuh, lebih banyak fokus kepada guru gitu kan. Nah sekarang ternyata dari itu murid bisa apa yang dilakukan dulu, malah mereka mampu lebih dari yang sebelumnya gitu. Jadi ini berterima kasih sekali atas kolaborasi ini Pak Alim. Oke Umi, jadi seperti yang sudah Alim sampaikan ini kan kemarin bahwa observasi ini bukanlah untuk melabeli, bukanlah untuk mengukur tentang kemampuan Umi. Ini untuk menggali potensi Umi untuk memaksimalkan potensi yang Umi miliki. Jadi demikian Umi praktek supervisi akademik kita. Alim juga mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan baik di pra observasi atau di observasi kemarin, demikian juga dengan pada pagi hari ini tentang pasca observasi. Terima kasih juga Umi sudah mau menjadi rekan dalam proses observasi ini. Baik Umi, sekian dulu praktek supervisi akademik kita Umi. Terima kasih Umi telah bersedia dan mau berkolaborasi Umi. Ya, terima kasih juga Pak Alim. Oh ya, selamat pagi Pak Alim. Saya juga udah mau pulang lagi. Oke. Ya, Pak Alim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.